Kalau bukan karena cinta, gak mungkin kita datang ke sini. Makan sekutang di Cikini, ada Poita lagi makan korma. Waduh, enak loh. Kita datang ke sini karena cinta sama agama. Allahu Akbar. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Yang kami hormati terutama orang tua kami, Bapak Suno dan juga Bang Dopi yang mungkin masih kurang sehat. Semoga Allah angkat segala penyakitnya dan bisa berkumpul lagi bersama kita berjemaah. Dan insya Allah Allah kumpulkan nanti di yaumil akhir semuanya dimasukkan ke dalam surga. Gak ketinggalan abang saya Bang Muhsin atau Bang Muh. Sana gunung sini gunung, tengah-tengah pohon aren. Mak-mak selalu bingung, kenapa Bang Muhsin selalu keren? Kadang-kadang tuh. Yang kami hormati juga Ketua PSM beserta jajarannya, Ustadz Yatma, Ustadz Saiful, Syahibul Hajat, Pak RT, Ustadz Wahyu, RT 8 RW 6, para pengurus RT di RT, para pengurus RT di RW 5, 6, dan 7 yang kami nggak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita datang kemari dalam rangka bertakziah sekaligus kita bersilaturahim, sekaligus kita untuk mengingat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih berada di alam dunia. Ada 5 alam: alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, dan terakhir adalah alam akhirat. Kawan kita sudah berada di alam barzah, kawan kita sudah berada di alam kubur, sementara kita masih berada di alam dunia. Mungkin gak lama lagi pun kita insya Allah akan berada di alam barzah atau kubur. Untuk itu sebelum kita menuju ke alam kubur, alam barzah, tingkatkanlah keimanan kita. Apalagi sekarang tahun berapa ini? 2025. Apa? Ya, Masya Allah, bukan main. Ya, kembali lagi ibu bapak sekalian, iman kadang bisa naik, iman kadang bisa turun. Yazid wala yankus, kadang naik kadang turun. Tapi kalau para sahabat Nabi, imannya makin lama makin naik. Kalau kita kebanyakan naik apa turun? Longsor, kata Ustaz Yatma. Usahakan naik. Abu Bakar kalau bersedekah nggak tanggung-tanggung, semua hartanya diberikan. Abu Bakar kalau pokeng mungkin belum bisa. Ya, semua harta bendanya. Utsman bin Affan separuh hartanya diberikan, diinfakkan. Abdurrahman bin Auf hampir semua hartanya diberikan. Kenapa? Mengikuti tingkah laku Rasulullah. Rasulullah juga sama, nggak sayang akan harta bendanya. Suatu saat datang pengemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta sedekahnya. Tolong Pak. Rasul bilang kepada bininya, Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada. Mana Aisyah? Oh iya,
Aisyah. Ini Aisyah. Masya Allah cantik banget. Ya, burung gelatik, burung merpati, terbang tinggi menari-nari. Ternyata Aisyah cantik memikat hati sampai Bang Mamat menawarkan diri. Habis kita Aisyah. Subhanallah. Kita lanjutkan lagi. Ternyata yang mau disedekain gak ada, tapi ada baju gamisnya Rasul. Ya Rasul, itu ada baju gamis punya kamu yang bagus yang mahal, kasih. Tapi itu bagus mahal, kasih. Ambil, kasih. Subhanallah. Baju gamis Rasulullah yang bagus, yang indah, dia kasih ke pengemis. Itu pengemis begitu dapat baju gamis, Masya Allah, girangnya luar biasa. Langsung dibawa ke pasar Kencar, dilelang. Ustaz Wahyu mau nawar, duitnya murah. Berebut main tawar-tawaran, Ustaz kata, oh tawar. Tapi ada yang lebih kaya lagi, lebih tawar. Berebut di pasar itu untuk membeli baju gamisnya Rasulullah. Ternyata ada orang kaya, bangsawan, kaya raya, naik kuda, matanya buta. Dibantu oleh budaknya. Wartawan itu dengar, hei budakku, itu di pasar ramai banget. Kayaknya ada yang menjual baju gamis Rasul. Cepat, kamu paranin, kamu tawar, berapapun harganya, saya beli. Orang kaya, berapapun dia minta, saya beli. Kalau kau berhasil merebut dan membeli dengan harga yang mahal, kau kubebaskan budakku. Ternyata memang udah rezekinya. Itu budak berhasil membeli karena harganya paling tinggi, dia mampu membelinya. Begitu budak itu beli, dikasihlah tuannya. Ya, tuanku, ini baju gamisnya Rasul. Telah berhasil kau beli. Baju gamis itu dipegang oleh orang kaya bangsawan yang matanya buta, lalu dia usapkan ke matanya, dia mohon kepada Allah dengan baju gamisnya Rasul. Ternyata subhanallah, matanya yang buta bisa melihat. Lalu dengan kudanya dipacu, berangkatlah aku menuju ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ini baju gamis kamu yang mahal, aku sudah beli, aku kembalikan kepada kamu. Kaget bininya. Sampai bininya tadi? Masya Allah, kampung krukut di pinggir kali, anak Cina kawan berkawan. Hati takut menjadi berani melihat Aisyah cantik rupawan. Kita pantun ini. Subhanallah. Ternyata Rasul bilang kepada istrinya, hai Aisyah yang cantik, yang memiliki bibir kemerah-merah, tahu gak kamu dengan baju gamis ini telah menolong berapa orang? 3 orang. Pengemis yang gembel, yang susah, melarat menjadi kaya raya. Budak diberdekakan, dibebaskan. Dan orang kaya raya yang matanya buta bisa sembuh lantaran baju gamis. Untuk itu jangan kemana-mana, kita ikuti setelah yang satu ini. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Burung pelatuk bisa berkucing, kata abang beli topi. Mata ngatuk kepala pusing, yang enak kita Ngopi. Diaduk. itu duit gitu. 2 menit lagi. Lanjut. Jangan lanjut lagi, nanti bayar berat. Subhanallah. Ternyata ya, untuk itu marilah kita jadikan sebelum kita menuju ke alam barzakh, alam kubur. Utsman bin Affan kalau lewat kuburan dia selalu nangis, dia selalu sedih. Kenapa? Sahabat nanya, ya Utsman, kamu kenapa sih lewat kuburan nangis? Sementara diceritakan sama Rasul tentang surga, neraka, kamu biasa-biasa aja. Kenapa? Ingat, kuburan itu, alam barzakh itu, alam kubur itu adalah proses awal. Proses awal di mana selama kita hidup, kita rajin beribadah, kita rajin bersedekah, kita sama tetangga, sama saudara, santunnya bukan main. Punya rezeki kita berbagi, kita meninggal dunia, proses awal masuk kuburan, Allah sudah mudahkan. Allah sudah mudahkan. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah,
nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau dekatkan dirinya kepada Allah. Sama teman marahan, sama saudara musuhan, punya harta nggak pernah berbagi, meninggal dunia. Proses awalnya sudah memberatkan dirinya, dan menuju akhirat akan lebih berat lagi. Untuk itu, mari sebelum kita meninggal dunia, jadikan diri kita orang yang beriman dan berbuat kebajikan apa saja. Sekarang bulan Rajab, nggak lama lagi akan masuk bulan Sa'ban. bulan Sa'ban. Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Kesempatan kita Barat. berbuat kebajikan. Yang belum sholat, yang belum ngaji, puasa kerjain, berbagi, berbuat kebajikan. Punya harta berbagi, nggak punya dengan tenaga. Ya Allah, dia teman gue ada kesusahan, kita bantu. Ini teman gue lagi bekerja nih, lagi butuh di rumah, aku bantuin. Berbuat kebajikan. Allah janjikan dalam surat Al-Fat, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Fat ayat 29. Allah berjanji sama orang yang beriman. Allah berjanji sama orang yang berbuat kebajikan, yaitu apa? Dapat ampunan dan apa? Ganjaran pahala yang besar. Kemudian juga dikatakan lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 30-31. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'a ajra ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, surat Al-Kahfi ayat 30, maka akan diberikan pahala yang tidak sia-sia. Kemudian dilanjutkan di ayat 31-nya, berbunyi, ulaika lahum jannatun adn. Orang yang beriman berbuat kebajikan sopan satu dan sebagainya, maka dia akan mendapati surga Aden. Subhanallah. Tajri min tahtihul anhar. Di surga Aden itu ada air sungai yang mengalir. Asik ya? Konon katanya itu air surganya terbuat dari susu dan madu. Pokeng berenang di kolam susu sambil nyanyi. Bukan lautan, Hanya kolam susu. Subhanallah. Asik berenang di kolam susu. Ini Allah yang bilang dalam surah apa tadi? Al-Kahfi Al-Kahfi ayat 31. 31. Wai, terus yuhallawna fiha min asawira min zahab. Udah kita berada di surga Aden, mengalir air sungai. Kemudian kita di surga itu dikasih perhiasan gelang emas. Mau emas gak? Bu? Pak? Mau emas? Mau? Dikasih emas, gelang emas. Quran yang bilang, ame Bang Mamat dibawa ke Pocin, dijual. Masya Allah, dapat gelang emas. Ini dilanjutin lagi banyak itu pasti bawahnya itu. Kemudian udah dikasih gelang emas, ya, dikasih apa lagi? Wayal basuna sihaban khadra min sundusin wa istabraqin. Allah kasih gelang emas, kemudian Allah kasih juga baju yang berwarna hijau yang terbuat dari sutra yang halus dan lembut, halus, tebal. Dikasih baju yang mahal, sutra di dalam surga. Muttaqiina fiha alal araik. Kemudian tempat bersendernya adalah apa? Bangku-bangku, sofa-sofa yang indah. Tsumma sawab. Itulah ganjaran pahala. Wa hasunat murtafaqa. Tempat istirahat yang sangat menyenangkan. Subhanallah. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah, jangan laporkan Pak Polisi. Billahi taufiq wal hidayah. Bang salam ke Sandung Batu, ke Sandungnya depan pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa lanjut. Baru mikir.